Kembali di Ayu Sore bersama saya Aprilia Putri. Pemirsa, wahana halilintar di kawasan dunia fantasi Ancol, Jakarta Utara terhenti selama 21 menit akibat kesalahan teknis. Video peristiwa itu viral di media sosial. Dari rekaman video, salah satu pengunjung dunia fantasi Ancol memperlihatkan salah satu wahana di dalam dunia fantasi terhenti. Wahana halilintar yang sedang dinaiki 24 orang pengunjung tiba-tiba berhenti saat akan menanjak dan membuat panik pengunjung. Manajemen dunia fantasi menyebut kejadian tersebut akibat kesalahan sistem. Namun sejumlah operator wahana halilintar langsung melakukan evakuasi pengunjung yang masih berada di atas dan diarahkan ke tangga darurat. Wahana halilintar terhenti selama 21 menit dan kembali dijalankan, namun hal itu terlanjur membuat panik pengunjung dunia fantasi. Ya, memang klarifikasi ya video yang beredar di media sosial di mana menggambarkan terjadi di Halilintar Dufan. Itu menggambarkan posisi kereta yang berhenti saat posisi menanjak. Memang itu terjadi di tanggal 7 Maret kemarin sekitar pukul 2 siang hari. Memang kami membenarkan terjadinya hal tersebut dan kami mohon maaf kepada seluruh pengunjung Dufan, khususnya yang saat itu sedang menaiki dan sedang mengantri wahana halilintar. Namun kami pastikan bahwa sistem keamanan wahana halilintar itu Pemirsa, ayah tersangka penganiayaan David, Rafael Alun Trisambodo dipecat dari jabatannya sebagai ASN Kementerian Keuangan. Rafael terbukti lakukan pelanggaran berat setelah Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan audit investigasi harta kekayaan Rafael. Adapun hasilnya untuk tim ini, terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Ini ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan. Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. Nah, kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Tidak patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak, serta memiliki gaya hidup pribadi dan keluarga yang tidak sesuai dengan asas kepatutan dan kepantasan. Pemirsa, gaya hidup mewah pejabat negara kini menjadi sorotan publik pasca kasus penganiayaan dan pamer harta yang dilakukan oleh Mario Dandi, anak dari mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Perilaku pamer kekayaan oleh pejabat dan keluarganya menuai kritik tajam dari masyarakat. Kementerian Keuangan resmi memecat pejabat Ditjen Pajak Eselon 3 Rafael Alun Trisambodo. Sebelumnya Rafael menjadi sorotan karena harta yang dilaporkan di LHKPN atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara tidak sesuai dengan jabatannya. Dari hasil investigasi Kemenkyu terungkap, Rafael melakukan pelanggaran berat, salah satunya tidak patuh membayar pajak. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK juga mengendus adanya dugaan pencucian uang yang dilakukan Rafael. Atas temuan itu, PPATK memblokir 40 rekening milik Rafael dan keluarganya dengan nilai transaksi mencapai 500 miliar rupiah. Jadi terakhir ini kita sudah bekukan 40 rekening ya, dan ini akan terus berkembang dengan total nilai sekitar 500 miliar rupiah. Ini dihitung debit dan kredit dari rekening yang terkait ya. Tentu apa yang kita hasilkan itu ada indikasi tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asalnya, seperti korupsi, penyuapan, dan lain-lain. Tentu itu ada indikasi tindak pidana pencucian uang apa yang kita sampaikan kepada penyidik.
Kasus yang menjerat Rafael membuat mata publik tertuju pada para pejabat negara yang kerap memamerkan harta kekayaan di media sosial. Mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto salah satunya. Eko terpaksa menjalani pemeriksaan selama 9 jam oleh KPK pada hari Selasa kemarin. Eko dimintai keterangan terkait aset kepemilikan harta yang sering dipamerkannya di media sosial. Namun Eko membantah dirinya bermaksud pamer harta seperti yang viral di media sosial. Fenomena gaya hidup mewah pejabat negara bahkan mendapat sorotan dari Presiden Joko Widodo. Menurut Jokowi, pantas saja jika masyarakat kecewa karena fenomena tersebut. Jokowi pun meminta agar para pejabat tidak pamer kekuasaan dan kekayaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut rekening gendut dan perilaku pamer kekayaan oleh pejabat dan keluarganya telah bergabung bersama kami pakar hukum TPPU Yenti Garnasi, dan kami masih berupaya menghubungi staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo. Selamat sore Ibu Yenti. Selamat sore Mbak Afri. Baik, Bu Yenti, langsung saja saya ingin menanyakan mengenai usut rekening gendut pejabat pajak ini. Apakah kekayaan tak wajar pejabat pajak ini Ibu bisa dijerat hukum pidana? Iya, ya sangat bisa ya, sangat bisa, apalagi kalau itu adalah rekening gendut atau dari LHKPN, itu langsung kita harus langsung melihat kemungkinan terjadinya TPPU. Nah, TPPU itu pasti ada kejahatan asalnya, jadi dari sini akan nampak kejahatan asalnya itu apa, apakah betul ada korupsi atau yang lain, dan kemudian ada TPPU-nya. Jadi ini kita satu langkah untuk 2 kejahatan sekaligus kalau masuknya dari TPPU. Dijeratnya hukuman apa Ibu? Iya, kalau dari TPPU maksimumnya 20 tahun ya. Kalau misalnya dari korupsinya kan macam-macam tuh, ada yang 4 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang beberapa tahun, tapi dengan TPPU itu selain maksimum 20 tahun, itu juga follow the money sebagai hasil dari kejahatan asal itu. Ya memang begitu. Ketika kita awalnya ada fakta bahwa ada rekening gendut gitu kan ya. Itu pun muncul karena ada penganiayaan berat gitu kan. Kemudian berkembang terus. Itu berarti memang KPK, karena LHKPN itu harus ke KPK ya memang harus menindaklanjuti meskipun itu dalam pencegahan. Di dalam pencegahan itu dilihat kalau ada yang sangat tidak wajar ya segera bagaimana metodenya, bagaimana sistemnya, harus segera ada langkah-langkah penyelidikan yang sudah dilakukan sekarang gitu. Jadi bukan lagi berbicara sanksi administratif yang kita serahkan kepada kementeriannya, tetapi bagaimana penegak hukum yang mempunyai kewajiban terhadap pendalaman atas LHKPN ini yang melakukan tindakan-tindakan lanjutan. Apalagi PPATK sudah menunda transaksi sementara yang kemarin itu hanya berlaku 5 hari dan bisa diperpanjang 15 hari. Dalam 20 hari ini harus segera jelas status yang 100 orang yang transaksinya dihentikan sementara. Gitu. Baik. PPATK blokir 40 rekening milik Rafael ya Ibu ya. Nah, ini indikasi pencucian uang itu sebenarnya seperti apa saja sih Ibu? Ya, mungkin ini ya supaya tepat, bukan diblokir. PPATK nggak boleh blokir. PPATK menghentikan sementara. Nanti kalau dalam 20 hari itu sudah jelas, yang memblokir adalah KPK. Maka KPK harus segera cepat-cepat kalau ini memang ada indikasi tidak bisa terjawab. Ya, tadi kan kita baca tidak bisa menjelaskan kepada menterinya gitu ya. Saya baca begitu ya. Kalau memang begitu berarti kan indikasinya adalah TPPU. Sejak awal indikasinya TPPU karena masuknya dari LHKPN. Jadi yang berperan harus KPK. Namun di samping itu Ibu, KPK kemarin sudah menyebutkan bahwa jangan berburu sangka terhadap pejabat pajak karena bisa jadi pejabat pajak tersebut memiliki 2 sumber penghasilan yang legal begitu. Menurut Ibu seperti apa? Iya, bisa jadi kalau pejabat pajak itu misalnya itu punya warisan dari orang tuanya yang memang super kaya misalnya gitu kan ya bisa jadi gitu kan. Tetapi kan yang bersangkutan yang sekarang ini dan mungkin yang lain juga itu kan harus dilihat apakah benar itu. Apalagi yang bersangkutan 2012 kan sudah juga. PPATK bahkan kemarin menyampaikan sebelum ada penganiayaan berat itu PPATK sudah mengirimkan LHA-nya gitu tentang yang bersangkutan gitu kan. Jadi ini indikasinya keras ya, indikasinya kuat sekali bahwa ini ada masalah dengan harta kekayaan yang nampaknya tidak sesuai dengan profil
Dan bagaimana TPPU itu antara lain modus-modusnya ya, antara lain ciri-cirinya adalah misalnya ada nomine, ada mempunyai harta kekayaan atas nama orang lain, ada transaksi menggunakan rekening orang lain. Lagi kemudian kan kita berbicara tentang yang disampaikan oleh PPATK menunda transaksi dari 40 rekening ya, penundaan transaksi sementara. Ini harus disampaikan kan hanya sementara. Artinya apa? Ini untuk mengejar pada PPATK harus cepat. Karena pertama hanya 5 hari dan bisa diperpanjang 15 hari, artinya hanya 20 hari. Karena PPATK tidak punya upaya paksa untuk memblokir. Blokir itu adalah di KPK, gitu ya. Jadi ini KPK juga ada tugas gitu ya berkaitan dengan LHKPN yang menurut undang-undang harus disetorkan kepada KPK gitu. Nah, modus-modusnya seperti itu tadi, atas nama orang lain gitu ya. Transaksi orang lain, nomine gitu ya, menggunakan orang lain, bagaimana caranya supaya tidak nampak itu hasil yang ilegal gitu ya. Itu yang mereka biasa lakukan, atau mereka melakukan transaksi yang di bawah ambang batas yang diizinkan, yaitu 500 juta ke atas. Itu mereka nanti pecah-pecah sehingga tidak menyentuh angka 500 juta ke atas, sehingga bank bisa tidak waspada gitu. Itu bisa juga. Itu adalah modus-modus yang dilakukan oleh mereka. Baik, berbicara soal modus-modus yang sudah dilakukan oleh banyak pejabat ya, oknum pejabat yang ada. Nah, ini Menko Polhukam Mahfud MD sebut ada transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebagian besar ada Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar 300 T di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Itu yang hari ini. Kemarin ada 69 orang dengan nilai hanya tidak sampai triliunan, ratusan miliar. Sekarang hari ini sudah ditemukan lagi. Di sini kira-kira 300 itu harus dilacak. Dan saya sudah sampaikan kepada Bu Sri Mulyani, PPATK juga sudah menyampaikan. Kenapa saya bicara kepada saudara? Kita kan tidak bisa sembunyi-sembunyi di era sekarang. Saya tidak ngomong, itu juga bisa bocor keluar. Ya, maka saya sampaikan. Ya, Bu Yenti, ini Pak Mahfud MD menjelaskan kalau temuan paling banyak di Ditjen Pajak juga Bea Cukai begitu. Yang kita tahu lembaga ini adalah ahli-ahlinya soal keuangan dan mereka tahu betul celahnya di mana. Dengan modus yang beragam ini, Bu Yanti, apa solusi yang bisa diambil oleh pemerintah supaya tidak kecolongan lagi? Iya, kaget juga ya, udah ada perkembangan lagi 300 triliun ya dari Pak Menko Polhukam loh itu ya, bukan asal bicara kan. Ya ini Bea Cukai juga di bawah Kementerian Keuangan gitu kan. Berarti ini kan tugasnya menteri tersebut ya, bahwa bagaimana yang terjadi itu, maka harus ada jawaban atas yang disampaikan oleh Bapak Menteri Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD tadi gitu ya. Karena ini akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, bukan sekedar terhadap Kementerian Keuangan gitu. Ini bahaya sekali kan. Kecewa kan, sementara misalnya dari pajak saja. Pajak itu kan juga untuk pembangunan. Dan kemudian gini kan banyak WP yang wajib pajak yang besar-besar itu bisa jadi dalih mereka. Saya nggak mau lagi bayar karena terjadi seperti ini. Nah ini harus dipulihkan di bulan pajak ini, apalagi berkaitan dengan, saya tidak ngikutin dari pagi ya kan harus bekerja juga. Tiba-tiba kok ada pertanyaan, ada pernyataan dan kemudian dipertanyakan adanya 300 triliun di Kementerian Keuangan dan saya harus bicara apa? Ya dalam hal ini ya harus ada transparansi berkaitan dengan pengawasan internalnya, ya pengawasan internal. Ini internal. Kalau eksternalnya ya ini juga menjadi tugas KPK kembali lebih kuat lagi bahwa selama ini LHKPN itu bagaimana, dan yang disebutkan 300 triliun oleh Bapak Mahfud itu dekade berapa ya, periode berapa, gitu, periode kapan, nanti kita akan lihat. Biar nanti Pak Presiden mengevaluasi, karena ini kan ada di ranahnya eksekutif, ya kan. Bahkan KPK pun sekarang dengan undang-undang yang baru kan di bawah Presiden, eksekutif. Jadi ini adalah ya kali ini betul-betul Presiden ya, ada apalagi tadi barusan ada angka 300 triliun itu bagaimana dan itu apa, itu harus segera disampaikan. Jadi mungkin juga ya kita harus konsekuen kalau berani menyatakan seperti itu
dari pihak pemerintah yaitu Menko Polhukam. Oke. Bagaimana ini? Itu artinya apa? Artinya harus dijawab. Kalau tidak ini bahaya sekali karena Jadi angka harus itu diusut munculnya dari tuntas pemerintah. begitu ya Bu Yenti ya untuk bisa menyelesaikan masalah ini karena Iya. ini bertepatan pada bulan pajak. Ini berpengaruh pada kepercayaan masyarakat dan untuk disiplinnya masyarakat membayar pajak. Iya. Bu Yenti Ganarsi, terima kasih banyak pakar hukum dari PPU sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Selamat sore Bu Yenti. Pemirsa, Ahmad Saifuddin yang namanya tercantum sebagai pemilik Rubicon Mario Dandi Satrio, keberadaannya masih belum diketahui. Seorang perwira polisi berpangkat AKBP disebut-sebut meminta Ketua RT Ahmad Saifuddin agar tidak berbicara apapun. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Polisi berpangkat AKBP yang kemudian meminta Bapak untuk tidak berbicara lagi soal Ahmad Saifuddin, betul nggak? Saya nggak sebutin namanya, Pak. Iya, betul. Betul? Betul. Bilang apa yang bersangkutan? Nyambung, saudara. Halo. Pemilikan Rubicon itu yang memang di BPKB dan STNK atas namanya Asep, itu aja Pak. Loh, keberadaan Asep kan ono iki kene. Lah ketemu Asep terus arep apa? Kok bisa Mario dan kawan-kawan bersama dua temannya tadi datang ke rumah klien Anda dan mengetahui ada David di sana, kemudian menarik David untuk kemudian dieksekusi? Lima kendaraan yang terlibat kecelakaan di jalur wisata Bromo dievakuasi. Informasi selengkapnya usai jeda berikut.